Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua, kembali lagi ya bersama saya di rumah David ya untuk kesekian kalinya. Dan di kesempatan ini ya saya ingin komplain sebenarnya sama David. Ini kemarin dia suruh datang ya teman-teman ya, nyuruh datang saya, Kohans sama Bang Aang. Itu di toko barunya, di tempat jualan bakso barunya, tapi Davidnya yang hilang. Nih, jadi kemarin teman-teman ya, jadi kan ceritanya itu kan saya janjinya hari Jumat kok. Iya. Hari Jumat kan. Ya, Dan tapi dia lu WA gue, udah datang sekarang ya udah kok. datang sekarang. Nah, datang sekarang. Tiba-tiba. Ya namanya kita kan, jadi cerita gini kan hampir kurang tidur lah. 1-2 hari ini kurang tidur, beres-beresin dulu juga, ngasih tahu juga kepada tim-tim ya di situ kan. Jadi kurang tidur kok. Saya kurang tidur. Saya pikir, oh ya udahlah. Saya pulang dulu bentar tuh, pulang. Dia datang, saya ketiduran, dia udah nyampe rumah, ya memang pintu sih nggak saya kunci, nggak saya tutup juga. Maksudnya saya pikir dia masuk aja ya. Yang namanya ketiduran ya, saya nggak tahu juga saya sama istri saya. Yang namanya kelelahan ketiduran. Akhirnya ya balas-balas dia ngechat, di mana nih. Akhirnya balas-balasnya besok dong kok. Iya, Ya kan? kita sampai berapa jam ya? 3 jam loh. 3 jam loh. Jadi banyak netizen bilang, kok kapan konten bareng lagi sama Kohans? Gue pikir, cocok nih kan. Soalnya Kohans bilang mau ke tempat lu. Iya. Ya, mau ke tempat lu, cuman dia bilang kalau Jumat nampaknya nggak bisa. Jumat dia nggak bisa Kohans. Dia bisanya siang. Oh. Ya, dia bisanya siang. Lu bisa dong siang dong. Kan gue 24 jam ini. Ya, terus gue bilang sama dia, ya udah kok kalau nggak nih gue mau ke tempat si David barengan gitu. Jadi gue pikir ini cocok nih kan, konten bareng. Karena kan nggak pernah bertiga ya, pernah nggak bertiga? Nggak pernah. Itu doang Di Lotse pernah bertiga nggak pernah ya? Pokoknya nggak pernah deh kita bertiga. Yang ada waktu tuh sama si Kores. Lu cuman mondar-mandir aja. Oh iya pas Idul Adha waktu itu Idul Adha pernah. Ya. Oh iya Idul Adha pernah, tapi bukan di channel ini. Bukan. Ya, jadi itu cuman ini lagi halal bihalal ya. Iya betul. Oke, jadi kalau itu kan belum pernah, jadi aku pikir ini cocok nih. Cuman si anak ajaib ini hilang. Jadi 2 hari nggak tidur kayak anak ajaib lu 3. Dia nungguin aja ya kan. Namanya kecapean ya temen-temen ya, capek lelah ya kan. Alhamdulillah. Aku pikir dia lagi belanja nih kan. Udahlah kita tungguin kan. Karena biasanya kan gitu, kadang-kadang dia lagi belanja, hilang dulu sebentar, iya. Tapi sekarang hilangnya lama gitu, ketiduran, kelelahan. Sampai jam 11 lewat loh di situ. Jam 11 lah. Jam 11 baru pulang. Iya. Sampai Kohans bilang, ini mana si David? Bilang nggak tahu kok. Dia nggak hubungin loh. Enggak, ini saya udah chat juga, udah jelasin Kohans juga, saya ketiduran bagaimana kan, biar sama-sama enak aja kok, ya kan saya juga udah kasih tahu juga, ya namanya ketiduran ya kan saya juga kecapean. Soalnya kita kira nggak jadi kan? Iya, kan dia bilang kan Jumat gitu kan, Jumat, akhirnya ya mungkin jadi tenang hati kita ya. Itulah yang mendasari kenapa hari ini kita di sini. Mungkin apa yang mau kita bahas hari ini? Ya pengennya sih bahas banyak ya kayak, tapi ya yang penting dulu lah. Apa nih yang penting? Yang penting biasanya sih saat ini sih tentang mualaf lah kok ya kan. Kalau saya karena lu identik dengan mualaf kan saat ini dapat info ya kan, ini banyak banget yang mualaf, kayak murtad lebih banyak daripada mualaf. Itu benar atau enggak sih kok? Yang saya dapat dengarnya gitu. Lebih banyak yang mualaf atau yang murtad? Iya. Nah, ini sering ya jadi fitnah di media sosial, ya terutama yang sebelah gitu ya. Jadi mereka bilang, siapa bilang banyak yang mualaf, banyak yang murtad? Wah, gitu kan? banyak tuh, iya tuh. Ya, mereka bilang lebih banyak yang murtad daripada yang mualaf. Yang pertama, kalau dari data kependudukan, ya kan kita ngomong harus pakai data nih. Betul. Kalau dari data Dinas Kependudukan, 5 tahun terakhir ini, angka percentage umat Muslim tumbuh. Alhamdulillah. Jadi dari 86% sekarang jadi 87,4. Oke. Jadi peningkatan. Artinya yang dulunya dari 1.000 orang, ya dari 1.000 orang 860-nya Islam, sekarang jadi 874. Ya, lebih banyak secara persen. Secara jumlah apalagi, karena setiap tahun kan jumlah penduduk Indonesia naik. Ya secara persen. Dan kita harus akui, zaman dulu tuh pernah Islam 90. Waktu awal kemerdekaan 90, ya, tetapi
90% itu pun sebenarnya banyak kan Islam abangan. Dulu ada bilang Islam abangan, kalau nggak Islam kejawen. Dia Islam, tapi sebenarnya kejawen. Oh. Ya, itu dulu banyak dulu. Banyak. Terus begitu kejadian G30S, banyak yang pindah ke sebelah gitu kan. Ya, barisan-barisan yang mungkin kecewa atau apa gitu waktu itu. Jadi kalau kita bicara Islam pernah di titik terendah tuh 86%. Tapi sekarang sudah 87 ya, koma sekian. Dan kita harap itu bisa naik kembali ke 90%. Itu harapan. Tapi sekali lagi, angka itu pun tidak ada gunanya kalau kualitasnya nggak ada. Betul nggak? Kalau semua, ya kita bilang di Indonesia 90% Islam. Tapi Islamnya yang ke diskotik. Islamnya yang mabuk. Islamnya yang nggak jelas. Untuk apa kan gitu? Untuk apa gitu? Karena kita harus akui banyak sekarang orang Islamnya cuma di KTP. Ya, kalau biasanya ustadz-ustadz bilang nanti yang masuk surga KTP-nya. Orangnya yang masuk banyak surga, sih, banyak KTP-nya doang masuk surga. Banyak sih kan beberapa, kita ngomong beberapa orang lah ya, beberapa orang banyak banget. Apalagi kota besar ya. Jadi yang Islam itu mungkin masih minum minuman keras, masih ya mungkin ada beberapa yang makan makanan yang kembali banyak juga loh. Yang Islam tapi dia memakan makanan yang haram, makan makan makanan seperti babi dan lain-lain. Ada juga gitu loh kan. Banyak banget kok, banyak banget dan dia kota besar apalagi dia beranggapan dugem juga ya kan. Oh, kalau masalah dugem sih jangan ditanya. Kita harus akui. Kita jangan ditanya. Ya alhamdulillah kita kan pemain dulunya. Dulu orang pemain yang kembali ke fitrahnya ya kan. Jadi bersyukur ya. Ya alhamdulillah. Kita pernah bandel dulu. Ya betul. Daripada telat nakal. Ya. Jadi alangkah baiknya janganlah tinggalkan mencoba untuk meninggalkan seperti itu. Jadi mencoba untuk meninggalkan seperti itu dan dekatkan diri sama Allah begitu. Bukan berarti lu sok suci, enggak, karena yang saya alamin ketika saya merasa saya dulu kan nakal nih, saya kerja di dunia malam, itu banyak banget kok. Di dunia malam, pekerja malam, minum-minuman keras, semua itu. Sapam juga pekerja malam. Iya, tapi itu ya gimana ya? Tapi ya memang dia sebagai kerja, tapi banyak juga sapam yang minum-minuman keras juga banyak juga sih kok. Iya, supaya ya kan. Ya, jadi itu bukannya saya merasa sok suci itu gimana, tapi yang saya alamin ketika saya menghilangkan itu semua, meninggalkan itu semua dan kembali mengikuti ajaran agama Islam, alhamdulillah aja gitu loh, ada jalan jadi saya merasa lebih dekat sama Allah, jadi saya melakukan sesuatu itu karena atas izin Allah juga dan selalu sholat juga, jadi bawaan itu jadi lebih tenang sih kok, lebih tenang, jadi semua tuh jadi lebih fresh aja, lebih benar-benar seger aja gitu loh. Jadi gini, kalau kita hidup lurus itu kan ada perasaan bersalah. Betul. Ya, apapun ceritanya kita nih punya, ya saya bilang kalau orang bilang hati nurani. Jadi kalau kita bilang itu kayak teguran dari Allah. Jadi dimana kalau kita berbuat salah kan kita kayak ada merasa, aduh, minta ampun lah sama Allah, tobat lah sama Allah. Dan itu perasaan gitu tuh kan nggak enak. Ya, perasaan yang merasa bersalah tuh nggak enak. Jadi kalau hidup benar tuh enaknya ya kita istilahnya tuh hari-hari itu kayak lancar aja. Betul. Happy. Ada aja. Terus kalau kita bicara tadi ya, lebih bagus ya pernah aneh-aneh daripada nanti baru aneh-aneh. Betul. Jadi lebih sedih tau Pak? Lagi nakal mati pula. Itu saya bilang, saya pernah cerita. Oh iya, teman. Saya pernah cerita sama Kojol tuh di video Kojol selanjutnya kan. Temannya? Iya, teman saya sendiri yang saya tahu minum minuman keras akhirnya meninggal ya mungkin mabok ya, bawa motor tertabrak kan, semua cerita. Tapi kan dia nggak Islam. Iya, dalam keadaan kafir. Jadi ya alangkah baiknya kan udah jadi contoh juga gitu loh kan, apalagi saudara-saudara kita yang muslim ya, yang sudah beragama Islam, alangkah baiknya untuk bisa mencoba untuk meninggalkan hal seperti itu gitu loh kan. Jadi orang-orang mungkin di sebagian agama Islam bilang berpikir kok, gue udah agama Islam nih, gue pasti masuk surga. Ya, enggak begitu, pasti lu akan dicuci dulu dong. Cucinya berapa lama? Ya makanya di dunia 100 tahunnya lama. Lama. Jadi kalian jangan berpikir kalau misalkan
gue udah beragama Islam nih gitu, misalkan gue ya udahlah buat dosa 1 lah, buat dosa 2, buat dosa 3, nanti juga ujung-ujungnya saya masuk Islam. Atau Tapi kan nanti kalian kalau dicuci tebus, ya, nanti nggak keluar. nanti kan dicuci dulu semua di neraka pastinya. Makanya untuk menghilangkan hal seperti itu, ya alangkah baiknya untuk menambah pahala ya kurangin lah hal seperti itu, tingkatkan pahala dengan membantu orang, bersedekah, melakukan yang baik-baik ya. Mungkin banyak orang kalau ke dunia malam kan suka nyawer ya. Alangkah baiknya coba kalian nyawer, kita ngomong nyawer A, nyawer B. Alangkah baiknya coba kalian nyawer ke masjid, nyawer ke panti asuhan, yatim piatu, nyawer juga kan, itu keluar duit. Malah udah lu keluar duit, malah lu dapat pahala. Nyawer orang yang di pinggir-pinggir jalan yang kekurangan makanan, lu nyawer itu kayaknya lebih berguna, dan besokannya juga pasti akan dapat balasan juga ketimbang lu nyawer-nyawer. Ya, tau lah kalau dunia malam ya ala duit. Lah, tapi lu kan dulu di nyawer. Kalau gue dulu disawer. Lah, Kalau senang kan? ya Lu kalau bilang gini kasihan nanti teman-teman lu. ya gimana ya? Itu kan kembali lagi kan saya setidaknya sudah kasih tahu. Kalau dulu sih, kalau saya sih lebih arahnya ke disawer. Lebih disawer. Kalau disawer kan berarti otomatis ya. Tapi kok percaya kok kalau dulu kerja disawer-sawer gitu, duitnya cepet banget habis loh. Ya, uang setan. Bingung loh. Kita nyawer nih, contoh nih, saya disawer 1 hari dapat 400, Sabtu Minggu bisa kadang 700, 800. Itu dikumpulin setiap hari ya, minimal aja 300, dikali aja 7 hari tuh. Lu bingung gak kok? Kan off sebulan sekali, itu duit habis. Habisnya lu udah disawer, lu terima nih. Buat minum juga, buat ini juga. Jadi jadi lu kayak ibaratnya nggak berkah. Duit itu tuh benar-benar hilang gitu. Gue sempet kaget kok pas gue. Nah kan gue udah cerita sama lu. Itu gue habis gajian tuh, yang gajian, terus abis itu gue syahadat, yang gue cerita, gue bingung bisa itu duit habis gajian tuh syahadat gue bayar. Jadi duit itu benar-benar dicuci banget gitu loh kok. Itu gue terus terang itu duit nggak berkah banget. Dicuci. Gue juga siapa nyangka sih kok kayak gitu. Ya kan, makanya buat teman-teman sih alangkah baiknya ya mungkin nanti cari kerja susah apa bagaimana gitu loh. Maksudnya ya alangkah baiknya dekatkan diri aja sama Allah gitu, percayakan semua sama Allah, berserah diri sama Allah, pasti ada jalan sih. Kalau saya saat ini alhamdulillah saya itu melakukan bisa dibilang kerjasama, meeting yang langsung sama Allah aja gitu, sholat sama Allah, bekerja sama Allah. Jadi apa-apa semua kita serahkan sama Allah aja gitu, biar Allah yang memberikan kita yang terbaik gitu. Entah mau ke depannya saya bagaimana gitu, yang penting jangan pernah mengecewakan Allah aja sih, itu aja sih kok. Iya. Kalau aku sih bilangnya gini ya, yang lucu tuh tau gak? Kenapa? Orang kalau nyawer, yang kayak lu bilang, Iya, banyak yang nyawer. sekali nyawer cepet. Tapi begitu kasih orang susah, ada orang susah, lihatnya uang paling kecil Uang paling kecil gitu loh. Ya, 2.000, 10.000. Makanya Tapi kalau lo ngasih perempuan cepet, gue punya teman gitu. banyak. Gue sampai mikir, nggak dulu banyak ya nih ya. Sorry, Banyak teman-teman, bukannya kita mau Iya. mungkin ini bagi yang tersinggung atau bagaimana, kita sih pengalaman pribadi kita gitu. sharing. Teman gue dulu, misalnya dari Aceh nih ke Medan. Mungkin teman-teman tahu lah. Wah, kan di Aceh nggak ada gituan. Iya. Begitu ke Medan, jadi gue pikir ini duitnya kalau kasih gue lebih mending. Kita Walaupun teman tuh iya. Anjir, ini kita kalau makan kita yang bayarin dia karena dia tamu kan, Iya. otomatis kita yang bayarin. Tapi begitu giliran kasih gini kok kencang, mending lu bayarin makan aja gitu kan. Kadang itu gitu, ada gimana ya kok ya kan? Sayang gitu. Gue pernah ketemu orang seperti itu kok. Kan saya kan sempat ngobrol kan sambil waktu dulu saya masih kerja. Saya pasti ngobrol sama dia. Memang dia kan bawa duit selalu cash kan, dia bayar. Saya dapat disawer. Cuman saya sempat ngomong, "Bang, saya katakan apa enggak kebanyakan tuh saya gitu kan ya. Nggak tahu nih, saya kayak saya senang aja gitu, kayak gimana ya, kayak ada kepuasan tersendiri." Dia bilang begitu. Kepuasan tersendiri, nyawer orang-orang gitu. Dalam hati gue, lu kenapa nggak nyawer ke gue aja ya kan, pikiran gue dulu masih itu. Dan mungkin saat ini teman-teman pikir kalau mau nyawer ya alangkah baiknya nyawernya ke masjid ya kan, nyawernya ke anak yatim, itu lebih baik sih gitu. Karena mungkin nggak ada yang lihat. Kalau di situ kan dia ada rasa bangga, orang liatin lu, bos, ada kepuasan tersendiri. Banyak namanya itu apa namanya? Bos-bos tuh lihat pas disawer lebih banyak, mungkin dia ada merasa kepuasan, kebanggaan orang gitu ya. kan, orang tapi kaya, sama bos. aja di dalam nih, gue kasih tau ya teman-teman, dalam klub lu mau nyawer gede, mau ke nyawer kecil, lu kalau nyawer dia gede, itu dia udah nganggap lu bos, besok-besok juga
Dia tuh cuman manis di mulut doang kok, biar lu dapat saweran. Udah, lu orang harus mikir di situ. Besok nggak disawer juga dia nggak akan baik Karena lagi. ini yang gue alamin. Gue disawer hari ini gope nih. Iya bos, makasih ya bos. Besok gue ketemu dia nggak nyawer gue. Paling gue nemenin bentar, gue tinggal, gue nyari lagi yang lain. Apa bedanya? Ya kan, karena tujuan gue di situ dulu tuh nyari duit, bukan nyari buat dia kan seneng sama kita. Memang kita kan namanya marketing ya, atau mesti entertain orang, mesti pinter-pinter ngomong gitu kan. Ya kalau misalnya dia nyawer kita temenin. Kalau dia nggak nyawer kita temenin juga biar jaga langgaran dulu. Tapi nggak lama, kita bakal nyari lagi dengan alasan sebentar ya, saya ada tamu saya mau dateng gitu. Padahal kan tujuan gue tuh mau nyari yang lain juga biar besar gitu aja. Kalian harus berpikir di situ. Makanya kalau buat teman-teman semua sih, alangkah baiknya ya mungkin akan dihilangkanlah hal-hal seperti itu sih kok ya kan. Ya. Buat kalian juga sih. Sama nih yang kalau masalah nakal ya, di Medan tuh pernah ada satu bapaknya kecelakaan saat lagi sama wanita yang nggak benar. Satu kota tahu dong, apalagi satu komplek. Oh, aib itu. Yang kasihan tuh siapa? Anaknya. Anak istri. Anak istrinya, bayangkan anaknya di sekolah gimana diejek dibully. Iya, aibnya gitu. Itulah saya bilang, kalian kalau buat jahat, ya mikir. Mikir. Yang kasihan tuh bukan kalian, lu meninggal selesai, ya, lu nya selesai gitu kan. Anak istri keluarga lu tuh malunya, aduh, kasihan gitu. Ya, anak lu akan tumbuh, ya, dan itu masih kepribadiannya berubah kan. Yang mungkinnya dulu ceria, gara-gara trauma seperti itu dia akan berubah 180 derajat. Kasihan gitu. Makanya itulah kalau buat jahat lo harus mikirnya jangan ini dosa gini. Bukan hanya itu, lo harus mikir gimana keluarga lu. Ya. Jadi benar-benar teman-teman, walaupun lu merasa lah saya kan nggak ada yang kenal, lah saya kan cuman orang biasa gitu, nggak ada yang kenal saya kok gitu. Lah lu dari orang nggak kenal, begitu lu meninggal gara-gara lagi gitu, viral pasti lu. Viral lu, banyak banget lu, gila. Itu sih parah sih aibnya. Iya. Lu viral mungkin banget. sekarang lu merasa lu bukan siapa-siapa ya, nggak ada yang kenal saya. Tapi lu pastiin begitu lu meninggal gara-gara lagi lakuin hal aneh, masuk koran, masuk berita, lu terkenal, anak istri lu, keluarga lu terkenal. Ya, pasti jangan aneh-aneh gitu. Alangkah baiknya kalau misalkan mau terkenal yang baik-baik lah, ya kan, jangan yang buruk-buruk gitu. Jadi kita, kalau saya nih kayak saya Kojul nih sekarang nih, kita mau masuk kita kan sering lewat nih kok apalagi daerah Mangga Besar ya kan, sering lewat nih, kita banyak main klub-klub, kita mau masuk. Kita kalau kita mau lewat nih, kita lihat kita mau masuk, kita nggak berani, kita kayak merasa takut gitu, karena kayak kalau benar-benar kita udah menerapkan Islam, menerapkan Islam dalam diri kita merasa tuh kayak ada CCTV, itu kayak Allah tuh bakal ngeliat kita gitu loh. Ya kan, benar gak kok? Jadi kayak sama Kojul tuh paling kayak tadi, dia nggak ngapa-ngapain, jalan nongkrong makan itu aja, udah kerjaan kita gitu aja sekarang mah, ya kan, nongkrong, datang ke lapak ngobrol, ya kan, makan minum, udah gitu aja selayaknya obrolan pada umumnya. Nggak kita, kalau dulu ya mungkin ya dulu ngapain bete nih, belum jam 1 nih, belum minum, kita minum dulu, minum. Nah dari situ tuh, dari awal dari minum, lanjut lagi ke klub, lanjut lagi nanti maksiat, itu dosanya udah triple double terus, naik terus. Minuman keras itu adalah pintu untuk segala dosa. Betul. Pintu untuk segala dosa. Terus tadi kita balik lagi nih ya, nih jadi melenceng nih masalah yang murtad ya. Jadi yang kita lihat itu kan data Dinas Kependudukan, ya. Walaupun orang sebelah mengklaim gini, banyak yang murtad nggak ganti KTP. Ya dia bilang enggak, banyak kok yang murtad tapi mereka tidak ganti KTP. Kalau kalian pakai alasan itu, ya mohon maaf. Yang mualaf gak ganti KTP juga banyak. Ambil contoh saya, bayangin ya, saya mualaf baru ganti KTP tahun lalu, gara-gara mau umroh. Ya, kalau nggak bisa ganti juga. Kenapa? Malas. Ya, nggak sempat karena ya kita tahu lah prosedurnya ya. Apalagi di daerah saya itu termasuk ribet dan mahal, ya, termasuk mahal ganti KTP. Walaupun pemerintah bilang gratis, ya kita tahu lah. Balik lagi gitu. Balik lagi. Terus yang alangkah baiknya kalau pemerintah bikin yang terbaik lah. Balik lagi. Terus yang kedua, ya, kalau kalian pakai alasan, lebih banyak yang murtad karena nggak ganti KTP gitu dan sebagainya, ya kita mau pakai data apa? Kan nggak bisa, nggak ada datanya gitu. Cuman bisa pakai asumsi, di sana ada sekian, di sana ada sekian. Mana datanya? Nggak ada. Ya, yang kita tahu banyak yang mualaf. Lebih banyak yang mualaf daripada yang murtad. Kalau kita lihat data Dinas Kependudukan. Tapi sekali lagi, ini juga jadi koreksi bagi kita. Contoh nih, lu lebih bagus menang 2-0 atau menang 5-4?
2-0 dong. 2-0 kan. 5-4 tuh kan ngeri-ngeri sedap. Salah-salah bisa Seri. salah-salah bisa seri dan kalah. Iya. Betul nggak? Betul. Ya. Kita harus akui selain banyak yang mualaf, banyak yang murtad. Betul. Itu realita. Dan ini yang jadi PR kita. Ya, jadi PR kita di mana kita lihat upaya teman-teman memperkenalkan Islam sudah sangat luar biasa. Baik itu lewat medsos maupun para pendakwah yang turun-turun ke lapangan lah ya. Banyak, apalagi saya acungin jempol buat majelis tabligh. Ya, majelis tabligh itu luar biasa, mereka turun kemana-mana gitu kan. Dan ini untuk striker artinya udah hebat. Betul nggak? Kalau yang mualaf ini katanya striker ya. Iya. Tapi kalau murtad artinya kan kebobolan. Penjaga gawang sama backnya. Ini yang jadi problem. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa yayasan mualaf dan beberapa ustadz-ustazah juga ya. Saya ngomongnya gini, lembaga mualaf sekarang itu banyak. Betul nggak? Betul. Ada MCI, MCIP, ya, YPA, ada PT, ya, Masjid Lauce, ada Kodondi, ya, Geraha Mualaf, Garda Mualaf, apapun lah, ya, yayasan mualaf yang berdiri sekarang, ya, Ayah Sofia juga. Itu yayasan mualaf yang membantu orang untuk belajar Islam, mengenal Islam, bersyahadat. Karena kalau zaman dulu orang mau bersyahadat agak bingung. Ya, bingungnya apa? Dia syahadatnya di mana? Kadang-kadang kadang masjid pun bingung gitu kan. Loh, bersyahadat. Oh, kami nggak pernah syahadatin orang, tapi kalau mau syahadat sini nggak apa-apa. Paling mereka kasih nanti surat keterangan. Ya, tapi kan yang bimbing siapa gitu? Nggak ada, ya. Ya, yang membimbing mualaf ini siapa? Kalau disuruh ikut pengajian, ini sering terjadi nih problem, teman-teman. Lu kalau disuruh ikut pengajian, yang langsung baca, ngerti nggak lu? Nggak ngerti. Nggak bisa baca. Iya. Ya, nggak bisa baca. Bingung. Ngapain dia gitu kan? Disuruh belajar dari dasar ke TPQ, malu. Di TPQ anak-anak semua. Kan nggak mungkin dia belajar sama anak-anak SD, anak TK gitu kan. Malu. Pada nggak mau. Nah, ini salah satu yang sekarang lagi dirintis oleh banyak sekolah mualaf. Salah satu yang paling saya lihat lumayan bagus, ya, itu SMI, Sekolah Mualaf Indonesia. Jadi itu diajari. Yang belajar tuh umur 70, bayangin. Umur 70 belajar dari Iqra, lantaran dia udah mualaf 20 tahun, tapi selama 20 tahun dia nggak pernah belajar karena malu. Karena sibuk kerja, nggak sempat. Ya. Nggak ada duit juga untuk bayar guru ngaji datang. Kalau bayar guru ngaji datang kan bayar kan. Iya. Terus, artinya sekarang, mualaf-mualaf sekarang tuh jauh lebih enak daripada mualaf 10 tahun lalu. Ya, 10 tahun lalu, atau orang-orang di daerah yang nggak ada mualaf center tuh, perjuangannya lebih berat, harus kita akui, dibandingkan sekarang yang lu mualaf di yayasan mualaf yang istilahnya kalau lu diusir pun ada tempat nginap sementara. Lu susah pun ada yang bantuin. Bahkan sampai hal ekonomi pun dibantuin ya. Harus kita akui gitu, harus kita akui. Betul. Walaupun ini kadang-kadang membuat banyak mualaf jadi manja. Kemarin aku ngomong sama beberapa orang, mereka bilang mualaf sekarang banyak yang manja gitu kan. Balik lagi gitu. Itu kan balik ke pribadi. Ya. Untuk hal ini saya rasa udah oke. Ya, yayasan-yayasan mualaf yang ada sekarang, gimana cara di-push saja agar lebih rapi, agar kalau bisa sinkron, dan itu sekarang sedang digalakkan, supaya jangan ada mualaf yang syahadat di yayasan ini, supaya dapat bantuan, besoknya dia syahadat di yayasan yang lain. Itu ngamen. Besoknya lagi yayasan di banyak banget tuh, kayak ngamen-ngamen gitu, banyak banget. Jadi dia tuh merasa, gue tuh pengen nyari. Jadi dia pikirannya tuh nyari duit kok. Nyari duit, jadi nyari duit kayak gitu. Jadi kan saya dulu, dan saya sering bilang ya, minta-minta. Itu minta-minta kan pekerjaan yang paling hina di mata Allah. Lu kalau udah masuk Islam, lu harusnya tahu dong dari situ. Lu minta, itu sama ini kayak minta-minta gitu loh kan. Kita berpikiran gini aja, kita dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya nggak usah kita minta gitu, seperti itu. Toh kalau mau minta langsung sama Allah, ya. Pastilah, insya Allah kalau saya gitu ya, alhamdulillah Kojul ya. Kalau saya, alhamdulillah nih, saya minta sama Allah ya, mungkin dapat dari Kojul ya. Kan saya nggak tahu saya. Kalau ya kan saya dapat dari Kodon, dapat bisa nggak berupa uang juga, relasi, link yang bisa memberikan saya pemasukan seperti itu. Jadi nggak semerta-merta kalau kita meminta orang tuh dikasihnya malunya duit, mulu minta sama Allah, aduh minta duit dong. Kita dikasih link, kita yang harus jemput bolanya. Kita harus bisa berpikir gitu kan. Allah kan udah menciptakan kita pikiran untuk berpikir, untuk berkreasi seperti itu kok. Jadi mualaf-mualaf sekarang tuh juga
banyak yang murtad ya, banyak yang murtad juga dia mungkin terkendala masalah itu kok. Ya, jadi tim sebelah nih, tim sebelah kita ngomong agama sebelah ya, bilang ngapain sih lu jadi mualaf? Mualaf lu mau jadi apa? Banyak lu sampai detik ini kok. Jangankan kok, saya sendiri nih, saya ngomong, lu mau jadi dia tuh kayak semacam ingin menggoyahkan iman kita, akidah kita, gitu kan. Jadi dia tuh pengen merasa, Fit, saya ngomong diri saya sendiri ya, Fit, lu jadi mualaf sekarang, lu mau jadi apa? Ya lu mau jadi satu, mau jadi apa? Pasti pertanyaan gitu. Terus kedua, hidup lu mau jadi gimana? Dia pikiran dia itu, kalau ketika mungkin di dalam pikiran mereka ya, kalau kita tuh kalau udah beragama Islam menjadi seorang Muslim, udah pikiran mereka udah pasti miskin, udah pasti jadi gembel, udah pasti jadi ibaratnya lu nggak akan jadi orang berguna, karena di negara ini kita ngomong di semuanya ya, pasti yang maju-maju tuh ya orang-orang bisa dibilang non Muslim seperti itu. Dulu mungkin. Dulu ya. Kalau sekarang banyak Muslim udah. Nah, yang udah maju ya kan, pemikiran mereka tuh arahnya ke situ. Jadi kalau kan kita harus akui ya, ekonomi dipegang mereka, ekonomi bos-bos di belakang. Jadi kan sekarang udah banyak Muslim juga. Jadi kita ibaratnya, kalau saya itu ingin memberikan pembuktian gitu, pembuktian buat terutama supaya agama kita tuh nggak dihina mereka gitu, kayak Kojul, kayak saya juga itu ingin memberikan pembuktian bahwa kita tuh beragama Islam tuh nggak selalu diremehkan sama mereka semua gitu, seakan-akan lu Islam tuh nggak bisa apa-apa deh. Saya nggak mau seperti itu. Jadi untuk menghilangkan pemurtatan gitu, kita juga udah berusaha. Kayak Kojul udah berusaha, saya juga udah berusaha melalui dengan caranya masing-masing seperti itu. Jadi alhamdulillah kita juga bisa memberikan, kalau saya bisa memberikan motivasi kepada yang belum Muslim atau yang sudah Muslim, yang baru Muslim juga, yang ibaratnya yang baru mualaf juga, alangkah mereka baiknya tuh mereka harus bisa dibilang bersakit-sakit dahulu lah kok. Ya, bersakit-sakit dahulu. Jadi jangan seakan-akan saya tuh ketika saya udah jadi seorang Muslim, saya tuh bakal jadi orang yang langsung jadi orang hebat. Enggak ada yang seperti itu. Saya tuh bisa perlahan-lahan, Allah tuh sedang menguji kita, kesabaran kita, seberapa besar sabarnya kita gitu loh kan, buat melewati ujian ini gitu kok gitu. Jadi kalau aku bilang ya, yang pertama itu banyak ya yang tadi bilang mualaf gemis, bahkan aku lebih setuju dengan yang dulu dibikin sama almarhum Ko Stephen. Kadang-kadang memang harus ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib supaya ada efek jerah ya, karena biasanya gini, ini ada mafianya ya, jadi dia berhasil menipu gitu, diajak temannya, gampang lo nyari duit dengan cara pura-pura mualaf. Saya nggak tahu ya agama mereka itu kan, artinya mereka cuma modal apa? Saya dari non Muslim, ini buktinya KTP kan gitu. Orang kan lihat, oh KTP-nya non Muslim, mantap nih, jadi mualaf. Kita dukung gitu kan, karena saking baiknya umat Muslim didukung. Tapi dimanfaatkan oleh mereka. Artinya mereka sudah mengkhianati Tuhannya, ya menjual Tuhannya untuk dapat bantuan. Itu ya udahlah, dosa mereka. Apa bedanya kalau kita ngomong? Nah ini apa bedanya? Lu sama kayak kalau menurut ajaran mereka Yudas Iskariot, lu udah menjual agama lu sendiri demi uang untuk masuk ke agama Islam, ya terus abis itu lu cuma mendapatkan zakat ya, uang zakat itu, kemudian lu ngamen sana ngamen sini, padahal lu tetap ujung-ujungnya lu kembali lagi nggak diterima. Harusnya sama kayak berdusta. Udah berdosa kan? Berdosa pula lagi. Jadi bukan Islam yang dibohongi, tapi agama lu yang lu nistakan. Makanya itulah saya bilang kalau yang gitu kita berharap banyak banget. Lebih bagus diserahkan ke penegak hukum supaya jangan nanti dia mengajarkan teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi kayak ada efek trauma. Iya, jadi kayak biang-biang gitu, virus-virus kayak begitu harus dihilangkan. Iya, karena ngurusan nama mualaf. Iya. Jadi gini ya, sama kayak kita gini. Kalau ada mualaf yang buat gitu, yang rusak nama mualaf dan kita merasa kita kena. Ya kita kena juga. Sama pasti. kayak orang misalnya melakukan kejahatan ya, misalnya mereka bilang ada bom dan sebagainya. Ya, kalau ada seperti itu siapa yang dirugikan? Orang Islam. Jadi di framing. Ya, betul. Jadi fitnah. Saya sampai kemarin ngobrol ya dengan beberapa orang, dia bilang gini, waktu kejadian, ya pemboman, otomatis mereka yang berjenggot panjang, yang tampilannya kita tahu lah ya, itu langsung sekarang waktu kejadian itu langsung orang ngelihatnya kayak lihat penjahat gitu kan, kasihan gitu kan. Dia bilang padahal kalau yang ngebom itu ada di depan dia yang congkel matanya duluan, kayak Amrozi, bom Bali. Tahu nggak waktu dia ditangkap tampilannya gimana? Pakai celana pendek, pakai kaos, tiba-tiba begitu dari dalam penjara, kok Islami sekali.
Coba lihat sekarang, koruptor, penjahat, ya, Banyak banget. Karen itu, Iya. ya, begitu ditangkap, Astagfirullahaladzim. tiba-tiba kok tampilannya Islam sekali gitu kan. Ini apa gitu kan? Jadi maksudnya Koruptor gimana? dikasih peci, yang nggak berhijab dikasih hijab. Ini apa-apaan? Padahal biasa nggak gitu. Makanya saya juga sering lihat ya, alhamdulillah lihat ya itu mungkin pengadilan sebenarnya itu di neraka. Emang karena Pengadilan di dunia, sebenarnya di dunia di dunia ini nggak ada keadilan. di dunia ini kita Nggak udah bisa berharap tidak udah nggak bisa berharap 100%. lagi. Ya, kita cuma bisa berharap Sama Allah jaga. betul. Jangan sampai kita dizolimi, jangan sampai Betul. kita mendapatkan ketidakadilan. Tapi Betul. kalaupun, sekali lagi, kalaupun ada ketidakadilan di dunia, ya, yang penting kita punya Allah, yakinlah, Betul. ya, kezoliman yang orang lakukan kepada kita di Hmm. dunia akan dibalas. Betul. Kalau saya contoh gini, ada nggak orang zolim sama kita? Pasti ada. Ada. Nggak ada orang yang Masih ada. 100% hidupnya Hmm. aman tanpa kezoliman Betul. orang. Hmm. Cuman saya berharap gini, ya saya minta sama Allah, ya Allah, saya hadapi ini dengan ikhlas, Hmm. dan saya yakin ya dosa saya akan digugurkan oleh kejahatan Amin. yang dibuat oleh orang-orang ini, Amin. akan dilimpahkan Hmm. kepada orang-orang zolim Betul. ini. Itulah yang membuat kita kuat ya dalam menghadapi ketidakadilan kalau kita Hmm. bilang. Tapi jangan salah, doa yang dijolimi tersakiti lebih cepat dikabul loh. Betul. Itu benar loh. Instan langsung doa yang tersakiti, doa yang dijolimi. Makanya Itu langsung ke langit. langsung ke langit langsung gitu loh. Jadi buat teman-teman, itu udah jadi pasti. kayak Semua saya orang udah buktiin. dijolimi, saya dikata-katain, dijolimi ketika saya masuk Islam, disakitin ketika saya masuk Islam, lain saya kagak balas, saya ngadu aja sama Allah, saya mintanya apa? Minta hasil yang lebih baik, minta rezeki, minta kesehatan, langsung minta semuanya. Jadi alhamdulillah aja ya, alhamdulillah ini. Makanya yang saya lihat ya, walaupun perlahan demi perlahan ya, tapi sudah alhamdulillah yang saya rasakan. Teman-teman pun tahu gitu loh perjuangan saya dari nol bagaimana. Mungkin dari saya kenal Kojul dari channelnya masih yang lama ya. Iya. Sekarang sampai detik ini gitu ya. Mungkin perjuangan saya ketika saya memeluk agama Islam tuh, saya sih terus terang ya, saya tuh udah nggak main-main lagi kalau untuk soal agama Islam ya, soal memeluk agama Islam, karena saya udah yakin dan sudah berpegang teguh pada ajaran agama saya itu yang baru Islam, dan menjadi seorang Muslim, saya harus terusin. Jadi nggak usah main-main, nggak usah ada dusta-dusta, nggak usah ada bohong-bohong. Ketika kamu jalani semua itu dengan tulus, alhamdulillah aja Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita yang terbaik, membantu kita dari segala penjuru yang tidak kita sangka-sangka kok. Ya. Jadi kalau kita bicara ya masalah murtad nih, ada satu case yang aku cukup unik ya kalau aku lihat. Contoh gini, kita nggak pungkiri banyak orang pindah agama karena pernikahan, betul nggak? Ya, Banyak banyak. seperti itu. Oke, aku dapati banyak orang-orang yang mualaf karena pernikahan, dan aku udah pernah cerita ya. Dulu aku cukup tidak suka dengan yang gituan. Aku nggak suka kalau ada orang pindah agama karena nikah. Cuman waktu itu aku pernah ditegur sama Ko Stephen, almarhum, sama Ko Dondi juga pernah negur aku. Mereka bilangnya gini, wasilah orang nggak bisa tebak dia. Ya, waktu itu Ko Stephen pernah nyuruh saya ngurusin mualaf di Medan. Saya ngetes lihat lah ya, karena saya penasaran, saya pergi lihat. Dia kasih saya waktu itu 2 orang, dan 2 itu rupanya mualaf karena nikah dan lagi ada kesusahan. Saya bilang, kok ini orang mualaf pun karena nikah, untuk apa diurusin gitu kan? Dia bilang nggak boleh gitulah, bantu aja. Saya bantu sekedarnya waktu itu. Ya, saya bantu sekedarnya. Terus dari situ saya dibilangin banyak orang mualafnya karena nikah, ya, tapi ujungnya iman dia jauh lebih kuat daripada pasangannya. Dulu saya nggak percaya, awalnya nggak percaya dong, macam betul aja gitu kan. Karena saya lihat dia mualaf pun sholat kagak, kan banyak gitu ya, karena mualaf karena nikah tapi nggak sholat, ya, nggak sholat, tak hidupnya nggak jelas gitu kan. Jadi dulu saya nggak percaya, sampai saya benar-benar ada di bidang ini, ya, ketemu dengan banyak orang, ketemu langsung dengan para mualafnya, dan saya dapati ternyata banyak yang memang ujung-ujungnya dia lebih, ya kalau kita bilang lebih Islam lah daripada pasangannya sendiri. Ya, itu. Terus yang uniknya, banyak juga yang dia mualaf karena pasangan, misal cewek mualaf karena suaminya Islam, terus suaminya jadi Bang Toy, atau enggak suaminya tukang pukul, ya, tukang pukul, ataupun ada yang meninggal lah. Ya, kalau meninggal oke lah kan, karena istilah janda mati ya, daripada janda cerai kan lebih sedih gitu. Ya. Banyak yang seperti itu ternyata imannya nggak goyah. Padahal kan harusnya dia bilang gini, loh, gua mualaf gara-gara lu, datang lu pergi ninggalin saya, artinya agama ini nggak beres, saya balik ke agama saya yang lama.
Biasa kan kita Tapi mikirnya ada gitu juga kan. seperti itu Ya, juga. Ada harusnya juga. gitu. Iya. Ternyata enggak. Gue jumpai 30 enggak gitu. Kemarin gue jumpai 30-nya. Gue nanya, kenapa lu tetap di Islam? Lu kan mualaf karena nikah. Kenapa nggak balik? Saya sudah yakin dengan Islam dia bilang. Terus ada yang bilang, loh saya sudah terlanjur basah. Ya basah sekalian dia bilang. Saya sudah di agama ini, ya saya harus perdalam benar agama ini. Betul. Tapi kan yang ngajak kamu jadi Islam ternyata kelakuannya bejat. Enggak, dia bilang saya tetap pegang Islam. Salutnya di situ dan banyak yang malah setelah pisah dengan suaminya jadi benaran belajar. Lebih belajar Islam. Waktu itu ada suaminya nggak benar belajar. Begitu suaminya nggak ada lagi, malah jadi rajin. Saya, loh kok jadi gini ya? Maksudnya secara pikiran manusia nggak masuk akal. Karena kalau saya lihat waktu saya lihat murtadin ya, kalau banyak orang yang murtad karena nikah, ada juga ya dari Islam nikah ya dengan si perempuan atau si laki yang Kristen, dia ikuti agama pasangannya. Begitu dia pisah, begitu dia cerai, ya baik itu meninggal maupun cerai hidup, dia balik ke Islam. Coba lihat berapa banyak murtadin yang murtad karena nikah, begitu pisah balik lagi ke Islam, ataupun dia mungkin nemuin pasangannya yang baru Islam, balik dia ke Islam. Itu hampir bisa dibilang rata-rata seperti itu, mayoritas. Yang bertahan di Kristen paling 1-2 orang atau yang karena udah hutang budi. Ya kemarin ada, dia pertahankan Kristen, padahal imannya udah goyah. Dia sampai pasang status ya, sholat, orang lagi sholat maghrib gitu. Ya, terus lagi sholat subuh. Saya terkejut kan, loh, kalau maghrib oke lah, lu lagi jalan-jalan, lu rekamin orang lagi maghrib. Ya, aku pikir, oh ini lagi jalan-jalan. Dia rekamin maghribnya tuh. Aku cuman bilang kalau mau ya masuk, aku bilang kan. Dia cuman ketawa. Besoknya pas subuh, ya selesai sholat subuh aku lihat HP, loh status dia lagi ngerekam masjid sholat subuh, loh udah bangun dia. Aku bilang kenapa? Aku bilang rindu ke masjid. Iya, dia bilang teringat waktu kecil, ya dia subuh diajak ke masjid sama orang tuanya. Jadi rindu dengan suasana itu. Entah kenapa rasanya tuh kayak adem ya, tenang. Harusnya dijemput kalau hidayah itu. Terus aku bilang kenapa nggak balik? Tahu kenapa? Hutang budi. Terlanjur hutang budi sama sebelah. Jadi kasihan sih kalau yang jadi itu banyak yang gantung tuh bukan karena imannya tapi karena hutang budi biasanya. Karena memang sebelah ini jago menteri. Kita harus akui. Tahu, iya. Ya. Islam yang sekarang sekali lagi ya teman-teman, ini menurut pandangan saya, kalian boleh setuju, boleh tidak. Kita terlalu fokus hanya hablum minallahi. Hablum minannasnya kurang. Coba lihat di pengajian. Mohon maaf ya, mungkin nggak semua pengajian, tapi kita lihat banyak orang kan ada pengajian rutin. Bahkan selain pengajian rutinnya dia ada ikut kajian lagi. Seminggu mungkin bisa ikut 3-4 tempat. Ya. 3-4 tempat. Hari Senin di sana, nanti hari Rabu di sana, oke? Tapi ya, yang duduk di samping dia yang notabene mungkin tetangga dia, yang mungkin rumahnya 4 pintu di sebelah atau gang sebelah, ya itu sedang kelaparan, sedang sakit, sedang ada masalah. Dia tahu nggak? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Tiba-tiba apa? Mati aja. Coba lihat, seringkali yang masuk berita apa? Ada orang bunuh diri. Terus yang ditanya kan sama tetangganya kan, si A ini gimana selama ini? Loh kemarin sehat-sehat saja kok. Loh, kemarin baru ketemu sama saya kok nggak ada apa-apa gitu. Ya kamu lihatnya nggak apa-apa, sebenarnya dalamnya sudah ada luka. Iya. Dalamnya udah ada masalah. Ya, waktu ketemu kamu bilang orangnya ramah, orangnya sopan. Ya iya. Tapi karena kamu nggak tahu dia ada luka. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Kurang. Itulah kenapa kemarin kurang mungkin. Ya, kemarin tuh gini, yang sekolah mualaf di Semarang, ini cukup unik. Jadi mereka selain ada sekolahnya, mereka ada sesi curhat bareng gitu, konseling gitu kan. Walaupun ada sebagian orang ya, kemarin tuh bilangnya gini, loh kok ada sesi curhat untuk apa gitu, nggak ada faedah, nanti jadi bahan gibah. Ya, kan orang lihatnya gitu. Kalau kita lihat negatifnya, benar, ada peluang jadi bahan gibah. Ya, David curhat sama aku susahnya. Begitu aku nggak suka sama David, aku ceritain sama orang. Lalu tahu nggak David gini-gini. Itu kalau kita lihat negatifnya. Tapi kita harus lihat juga positifnya. Ya, positifnya apa? Mana tahu dengan David curhat, saya bisa bantu. Ya, saya bisa memberikan jawaban. Ya, saya bisa meringankan dia lah. Kalaupun nggak bisa ngambil semua masalahnya, minimal bisa mengurangi kan gitu. Kita lihat faedahnya di situ aja. Jadi masukan lah, jadi masukan. Nah,
Jadi waktu kemarin dibilang mending jangan ada sesi itu, saya bilang enggak, harus ada tetap. Ada sesi curhat seperti itu lebih bagus supaya kita tuh saling mengenal benar-benar gitu. Ya, jangan kita itu cuman ketemu, cuman tahu dia tinggal di mana, cuman tahu dia siapa, tapi kita nggak tahu sebenarnya dia tuh dalamnya gimana. Mungkin kalau kemarin ada 30 ya? 30 Lebih sebenarnya, Lebih. cuman kan nggak semua di interview. mungkin yang dalam sesi curhat itu kita taruh 30 orang lah ya. Mungkin dalam pikiran mereka itu mungkin satu jadi bahan gibah, mungkin mereka juga masalah mereka itu jadi takut, malu, jadi buat mereka ceritakan gitu. Jadi itu masalah biasa sih. Jadi kan kalau- mereka juga Gini. jadi Contoh nih, lu kalau cerita sama orang pasti yang nyaman dong. Kalau lu rasa nggak nyaman, nggak mungkin lu berani cerita. Ujungnya kan gimana kita memupuk hablul minanasnya ini. Betul. Ini yang saya bilang di Islam tuh, padahal kita jelas ya, ada hukumnya, ada aturannya, ada caranya gitu. Tapi kadang-kadang kita terlena dengan hanya ingin kelihatan paling suci dengan ibadahnya. Padahal hubungan dengan manusia jauh lebih Banyak penting banget, juga gitu. banyak banget dia. Karena kalau hubungan sama Allah kan antara lu sama Allah aja. Iya. Jadi banyak banget sekarang dengan kita ngomong ya, saya kan udah muslim dan Ko juga udah muslim, banyak banget dengan gaya keagamaisnya. Jadi dia itu merasa kurang ada kemanusiaan sesama manusia, padahal saudara kita sendiri gitu kan. Kalau maksudnya mungkin dia pakai, bisa dibilang pakai lengkap lah dengan pakaian apa namanya, atributnya lah ya kan, atributnya dengan lengkap semua gitu. Cuman orang lihat, oh ini agamais banget nih, tapi beda dengan yang biasa-biasa aja gitu, tapi dia lebih manusia. Tapi kan yang kita lihat nih di sini nih, pengennya kita semua itu tuh harus saling satu kesatuan. Kita udah menjadi satu agama, itu Islam itu mengajarkan adalah benar-benar mengajarkan peduli kasih dengan sesama, justru masa dengan yang kurang kita harus tahu gitu. Contohnya gini kok ya, kayak misalkan kita sesama tetangga aja lah, sesama tetangga gitu ya. Kalau saya sih kalau ketika saya jualan, ketika saya tinggal, ketika saya apapun, kita sama tetangga tuh ada ramah tamah, jangan cuek bebek gitu lah, kayak cuek bebek ya udahlah lulu gue gitu kan. Jadi jangan ke arah situ lah gitu. Setidaknya minimal kita sesama tetangga, kalaupun ada apa-apa, tetangga yang bisa tahu kita. Betul. Gitu. Ketika dia ada apa-apa, kita pun tahu gitu loh kan. Nggak usah jauh-jauh deh kalau kita baik sama siapapun. Contoh lah, ada paket datang ya, kan kadang-kadang kita nggak ada di rumah, kadang suka diambilin, titipin. Begitu juga dengan dia gitu loh. Jadi ada hubungan-hubungan seperti itu tuh yang bisa menjaga tali silaturahmi seperti itu ya kok ya. Karena di Islam tuh silaturahmi itu pintu rezeki. Jadi kita nggak boleh seakan-akan semata-mata kita itu gue bisa tanpa dia gitu loh. Jadi kita harus sesama makhluk sosial ya, bisa bilang makhluk sosial harus saling melengkapi, saling mengerti, saling kalau tahu nih ada masalah nih atau bagaimana gitu. Kadang-kadang seperti Rasulullah ya, seperti zamannya dulu kan, kadang-kadang Rasulullah juga peduli juga sesama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Bahkan ketika Rasulullah sedang lapar, ada temannya. Ketika orang-orang sedang berperang, Rasulullah dia lapar, semua pada mengikat pakai batu ya, sekeras apapun. Dan ada teman-temannya juga, ada yang bilang Rasulullah, dia undang Rasulullah makan dengan beberapa orang saja, dengan sahabatnya datang ke rumah dia untuk makan, kalau nggak salah makan kambing ya, kalau seperti itu, makan kambing. Teman-temannya sebagai ada sedang berperang, setelah berperang dia bilang, Rasulullah kagak makan itu sendiri, makan rame-rame. Saya boleh, misalnya contoh satu kambing, Rasulullah bawa semuanya untuk merasakan kambing tersebut, gitu loh. Jadi saling, nggak cuma saya doang menikmati sendiri. Kalian juga, kita sesama, apalagi jangan gitu ya, kita sesama yang belum muslim aja kita baik, apalagi yang sesama muslim yang harus kita terapkan sunnahnya Rasulullah seperti itu kok. Jadi ya alangkah baiknya ya teman-teman bisa lah untuk mencoba gitu, sedikit perlahan demi perlahan, untuk menghilangkan rasa egois dalam diri mereka ya, di dalam diri kalian semua gitu. Hilangkan hal-hal seperti itu. Jadi orang bilang tak kenal maka tak sayang, itu ya benar, itu benar. Jadi iya, tapi kan lu harus masalah gini, ada orang merasa bahwa tak kenal maka tak sayang, harus orang yang kenalan sama dia dulu. Nah, kan saya bilang hilangkan egoisnya dulu. Egoisnya itu kita kan, saya bilang egoisnya hilangin, baru kita bisa saling satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang. Ya, itu kan masalah lu mau kenal nggak? Kayak contoh nih,
Lu kalau lihat panda, lu sayang nggak lihat buat panda yang lucu gitu di kebun binatang? Lucu, iya. Padahal lu nggak kenal dia. Iya nggak kenal. Maksudnya, ya gimana? Itu kan. Lu mau nggak? Kan masalah sama sayang itu lu mau apa enggak sih? Betul. Sekarang lu kalau ngelihat tetangga lu, walaupun lu mungkin nggak tahu dia seperti apa, yang penting kita tunjukkan lah kita Iya. mau mengenal dia, itu udah bagus. Terus Sapa lah. yang masalah murtadin lah ya. Ini kita serius lagi teman-teman ya. Kalau kita bicara tadi kan lembaga mualaf udah cukup banyak nih. Yang jadi masalah adalah lembaga yang ngurus pemurtatan. Kurang sekali. Ada nggak? Sangat sedikit yang mau concern. Mungkin ada beberapa lembaga mualaf yang juga ngurusin pemurtatan. Tapi biasanya malas. Biasanya terkendala banyak hal. Kenapa? Contoh gini. Kemarin tuh pernah ya, kita tuh kayak ngurusin case-nya gini. Ada anggota keluarganya murtad terus minta tolong. Minta tolong, tapi penanganannya tuh beda dengan orang yang mau mualaf. Itu saya nggak ngerti ya kenapa ya. Jadi contoh nih misal, Fit, aku kasih tahu nih, ada yang mau mualaf tuh, ada yang mau belajar Islam, udah Fit senang. Oke, kita ajarkan dia gitu kan, dengan harapan dia mualaf. Tapi begitu gue bilang, Fit, ini ada yang murtad anaknya, tolongin lah nasihati supaya dia balik lagi ke Islam. David, oh iya panggil anak sini. Maksud semangatnya beda gitu. Saya nggak ngerti kenapa nih teman-teman ya. Bahkan saya sering bertanya ke teman-teman. Saya tahu, ya? Arahnya ke situ saya tahu. Ya, karena kadang-kadang kita gini, ada yang mualaf kita senang. Ya, ada orang mualaf banyak dari kita tuh yang ikut senang karena nambah saudara. Betul. Tapi begitu ada yang murtad kembali ke Islam, malah kita bilang, ini si manusia salah jalan kemarin gitu. Pasti masuk neraka nih. Bukan, nggak maksudnya karena kembali Islam. Cuman kayak kita tuh kayak merasa kayak pandangnya tuh nggak enak. Iya. Ya, ini yang salah. Seharusnya kalau ada yang murtad, ya kita rangkul. Kalau bisa dia kembali ke Islam. Betul. Jangan ada yang murtad malah dibilang ini bukan saudara saya lagi. Oh ini putus hubungan. Jangan. Banyak sekali seperti itu. Itu yang jangan. Itulah kenapa saya dari dulu tuh pingin sekali dan berharap ada orang-orang, lembaga-lembaga yang concern mengurus yang pertama pemurtatan, ya, ngurusin orang-orang yang murtad, ya, ngurusin ya daerah-daerah yang rawan pemurtatan, yang belum murtad tapi rawan dengan pemurtatan. Karena sekali lagi pemurtatan itu nyata, lawan kita itu nyata, ya, bukan kayak kalian pikir nggak ada lah itu, nggak mungkin ada gini-gini. Banyak. Belum ketemu. Banyak orang ketemu sama kita ngomongnya gini, nggak mungkin lah itu. Sampai anggota keluarga sendiri udah murtad, baru dibilang ternyata pemurtatan itu nyata. Dan mungkin udah tahu ya kayak bosnya Kores ya, bosnya Kores, bosnya Goldian. Itu sekarang benar-benar gila-gilaan gironya. Ya, kenapa? Karena ada yang murtad. Ya, padahal sebelumnya dia nggak peduli juga dengan yang namanya perbandingan agama, nggak peduli juga dengan dunia mualaf pemurtad ini, nggak peduli. Tapi begitu kena di keluarganya baru sibuk. Ya, kenapa kita itu kebiasaannya mengobati daripada mencegah? Ya, kenapa kita baru sibuk kalau sudah ada yang murtad? Bukannya dari awal kita cegah. Kalaupun terjadi ya udah, gimana cara obatinya? Ya, jadi saya berharap kita tuh bukan hanya jago dalam hal ya mensiarkan Islam, mensyahadatkan orang. Tapi kita juga harus kuat dalam membentengi. Ya. Kalau kita hitung-hitungan kekuatan tempur nih, kan yang namanya kita itu sebelum berperang kita harus ngelihat kekuatan kita, kekuatan musuh, medan tempurnya. Saya berkali-kali ulangi ya, kelebihan kita itu cuma jumlah sekarang. Kelebihan kita di jumlah. Kalau organisasi kita kalah, ya, organisasi mereka kuat. SDA, SDM itu kuat. Bagaimana misionarisnya itu dilatih. Bandingkan dengan kita. Kemarin aku ketemu dengan salah satu ustadz yang ada di pedalaman, ya di Bromo. Aku tanya dia, Ustadz, kok mau tinggal di sini? Signal aja susah. Kan gue gangguin gitu. Tahu jawabnya apa? Karena guru yang nyuruh. Kalau gurunya nggak nyuruh pun dia nggak mau di situ. Oke. Terus tanyalah dari mana sumber pendapatan untuk hidup dia. Dari ngajar ngaji ada dapat 200 sampai 300 ribu. Cuman kan nggak mungkin orang sekarang punya istri, punya anak hidup dari duit segitu. Kenapa? Ya, jadi ternyata dia punya ladang juga. Jadi di belakang rumahnya ada ladang kecil untuk kentang dan beberapa sayur-sayuran.
Kita tanya pendapatannya berapa, ya kurang lebih sebulan kalau lancar, ya sekali panen 8 juta, 7 Alhamdulillah. juta, tapi 4 bulan sekali coy. 4 bulan sekali. Itu belum kurangi modal. Berarti sebulan berapa? Ya sejuta, dapat bersih mungkin 5 juta, 6 juta, 5 juta lah, kurangi pupuk dan ini, 5 juta kurang bagi 3-4 bulan. Iya, sisa 1,5 juta lah. Ya, jadi dengan itu dia hidup. Jadi aku bilang kapan berdakwanya? Ya enggak, dia bilang berdakwanya itu kalau ada orang datang ke dia mau belajar sama mau ngaji. Ya, jadi yang diajari itu memang udah Islam, sama orang yang tertarik Islam datang sendiri. Dia nggak pernah berdakwah, oke? Untuk keluar. Karena dia sibuk di ladang, nggak ada waktu lagi keluar. Kerja di ladang. Ya. Beda dengan yang sebelah. Yang sebelah harus kita akui misionarisnya sebelum pergi bertempur itu semua dilengkapi. Ya. Penghasilannya setiap bulan udah ada. Udah ada kan, gaji misionaris itu ada loh. Misionaris itu punya gaji tetap. Iya. Dia begitu masuk ke daerah orang, dia di sana mau jadi petani, mau jadi apapun, berkamuflase lah, menyamar lah. Dan menyamarnya kan ada penghasilan. Nah, dia bisa jadi petani atau jadi jualan apa gitu. Ada penghasilan lagi, jadi penghasilan double. Udah waktu dari gerejanya dapat, dari ini juga dapat, dari organisasi dapat, dari penghasilan dapat, dan dia bisa full time ya menyebarkan agamanya. Lu bayangin orang yang full time ketemu dengan orang yang sambilan. Nah, gimana tuh? Mau gimana menang? Lebih menang full time. Kita fair-fairan aja gitu. Ini bukan masalah ajaran siapa yang menang. Tuh. Ya, ajaran siapa yang menang itu lain cerita. Ya, ini gimana caranya? Gini. Kecap lu nomor 1, tapi yang jualan nggak ngerti. Kecap gua nomor 2, tapi gua jago jual. Jaringan gua lebih kuat. Packaging gua lebih bagus. Ya. Gua lebih banyak tim sales. Gimana caranya lu menang dari gua gitu? Walaupun kecap lu lebih bagus. Nah, ini yang jadi problem teman-teman. Kita berharap banyak banget misionaris seperti itu kok. Betul. Kita berharap ada yang concern melawan pemurtadan ini. Walaupun sekali lagi kita ngerti banyak yayasan-yayasan dan lembaga Islam yang bisa dibilang pendapatan utamanya ya itu kan dari sumbangan orang. Banyak itu ya. Yang istilahnya pemasukan utama sumbangan dan mengurus pemurtadan ini tidak populis, tidak menyenangkan mata orang yang melihat. Beda dengan syahadatin orang. Kalau syahadatin orang langsung senang, semangat. Yang berinfak juga banyak, yang bersedekah banyak. Tapi kalau yang mengirim orang untuk mencegah pemurtadan, kayaknya dia udah image-nya udah jelek aja. Bukan image-nya jelek, orang kurang tertarik. Ya. Kita jadikan konten juga kurang tertarik. Ya, kita jadikan konten, kita jujur-jujuran, kita kan ya secara nggak langsung juga konten kreator. Ini yang ada yang salah gitu. Aku bilang ada yang salah. Yang sebelah itu sangat concern untuk turun ke daerah dan bagi mereka itu hal yang wajib didukung. Orang sebelah itu sangat dukung kalau ada yang mau turun ke daerah, menginjil, ya, mengkabarkan agama mereka, itu mereka support habis-habisan. Kalau kita enggak, ada yang membentengi, nggak ada yang support. Well, ada sih, tapi kecil gitu. Nggak terlalu banyak ya, tapi kalau kita yang berhasil mensyahadatkan, itu disupport. Itulah saya bilang, ini gawat ini kalau terus-terusan seperti ini. Jadi kita hanya memperkuat penyerang kita. Pertahanan kita tuh lemah. Pertahanan kita nggak di-upgrade. Pertahanannya nggak di-upgrade. Ini yang bahaya dan saya bilang, oke lah, ya. Sekarang masih bisa menang tadi 5-4 gitu. Takutnya besok, ya, takutnya besok jadi kalah. Karena counter attack juga seperti besok bisa kena seri. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Itu saya bilang, saya berharap akan ada banyak lembaga-lembaga yang fokus melawan pemurtadan. Karena pemurtadan ini begitu nyata, gerilya dan sistematis dilakukan oleh orang-orang sebelah. Ya, kemarin saya ke Jawa saja, itu ketawa saya lihatnya. Saya ketawa. Banyak sekali pemurtadan yang dilakukan oleh orang sebelah dan mereka begitu pede menjual agamanya. Begitu pede. Ya. Jadi dia menyamar jadi Islam dulu gitu. Loh banyak lah. Ya kan dia menyamar jadi Islam dulu, kemudian dia nggak menyamar. Cuman kan dia nggak pernah ditanya agamanya. Lu kalau lihat orang Jawa, tampilannya ya Islami, misalnya pakai peci. Ya, orang kan pikirnya dia Islam. Nanti dia bilang loh, peci kan bukan punya Islam, kenapa saya nggak boleh pakai? Kita ambil contoh gini, kemarin dibilang, ya, Ustadz Oi Chin Hai,
Dia kan Chinese. Iya. Dia Chinese. Jadi waktu itu FKUB itu punya acara, ya. Yang satu lagi pendeta dari GKJW Jawa. Jadi mereka dua lah jadi pembicara. Satu pendeta yang orang Jawa, ya. Satu dia yang Chinese. Jadi acaranya 2 kali, satu di gereja, satu di masjid. Supaya tampilannya sama, mereka dikasih kostum yang sama, artinya kemeja sama celana jeans, ya sama celana. Oke, sama-sama datang. Tahu, begitu datang, ya di pondok, siapa yang dikira kiainya? Siapa yang dikira ustadznya? Yang orang Jawa. Yang orang Jawa. Waktu dia bilang assalamualaikum, orang cuma liatin. Padahal dia ustadz. Tapi karena dia muka Chinese, begitu dia bilang assalamualaikum di situ, orang cuma liatin. Yang nyaut cuma berapa? Yang orang Jawa ini, yang pendeta Jawa, begitu assalamualaikum semua nyaut. Begitu ke gereja terbalik. Di gereja terbalik. Karena dia Chinese, begitu ke gereja, ya shalom, semua orang terkejut. Ketika yang orang Jawa itu shalom, kaget. Ya kan? Jadi aku bilang ini terbalik kosongnya. Jadi banyak tertipu dengan. Ya itulah, banyak misionaris itu kita nggak tahu dia misionaris, nggak tahu. Lo tau nggak pendiri PT sama pendiri Masjid Lauce, Karim Oi, ya pendiri PT juga kan. Karim Oi. Dulu tau nggak dia tuh dikira misionaris yang sedang menyamar. Setengah mati dia dakwanya karena dianggap sama orang dia misionaris yang menyamar. Jadi memang kadang-kadang kita susah. Nggak kelihatan misionaris itu seperti bunglon ya. Iya, seperti bunglon sehingga banyak orang nggak tahu. Jadi nanti yang benaran Islam dikira misionaris, yang misionaris dikira Islam. Tuh, jadi banyak banget. Jadi pikiran mereka tuh, mereka menyamar seperti bunglon. Jadi di mana komunitas kalian berada, komunitas bola, komunitas. Iya kayak yang di Bang Rudi. Iya, Rudi. Aku kemarin jumpa banyak penginjil juga. Penginjil juga kayak gitu. Komunitas bola, komunitas yang lain, komunitas ini. Jadi dia sengaja dalam satu komunitas, bergabung dalam komunitas itu beberapa bulan. Kan kalian juga ya awal-awal ya bisa dibilang ya ngobrol dulu lah, ya kan, ngobrol dulu. Juga PDKT dulu, lama kelamaan dia ketika dia bilang udah nyaman nih, kalian udah nyaman sama dia, ini kok jadi dia merasa seperti ini kok. Dia baru ngomong dong, baru dia tarik pelan-pelan nih. Kok teman-teman saya yang agama muslim nggak seperti itu ya? Gitu loh. Jadi kita sebenarnya, nah dari awal ini kita harus memberikan, makanya saya bilang Habibin Nanas ini harus penting dari awal nih. Jadi kita sesama muslim pun kita harus saling peduli untuk membentengi, untuk mencapai supaya orang itu tidak merasa nyaman dengan yang lain. Jadi orang yang merasa nyaman dengan yang lain, dia tuh akan melupakan yang lainnya kok. Ya, dia nggak pakai akal. Jadi dia merasa, perasaan. Kok teman-teman gua yang Muslim nggak seperti ini ya? Kok teman-teman gua yang Islam kok nggak seperti ini ya? Jadi nggak baik seperti agama-agama yang dia sudah ini ya, dia peduli sama saya ketika saya sedang susah, ketika saya sedang lapar, kok ada dia yang ngasih saya makanan ya. Kemana teman-teman Islam saya? Kemana teman-teman Muslim saya? Katanya Islam begini, baik, mengajarkan kebaikan. Kenapa saya sedang susah? Nah, dia di situ tuh dia mulai muncul, dan iblis dan setan tuh bekerja tuh kok. Ya kan, memberikan doktrin-doktrin dalam pikirannya. Udah nggak apa-apa. Mumpung ada temen lu yang Kristen, udah lu pindah agama aja. Arah ke situ nih, udah mulai arah ke situ nih. Nah, di situ kena dah kok. Di situ kena. Jadi banyak cara-caranya tuh ya. Kayak kemarin kita ngobrol, ya, dia bantu. Lama-lama kan orang bingung, abang nih semua dari mana gitu kan? Suka betul. Saya dari gereja. Loh, kok dari gereja bantu kita? Iya, soalnya ajaran kami memang menyuruh kita membantu orang. Loh, ada ya seperti itu? Ada, itulah kami. Kalau nggak percaya datang yuk main gitu, lihat. Begitu di dalam dikasih tahu, ajaran kami itu hanya fokus membantu sesama. Loh, kok baik ya? Nah, di situ orang akan lihat pakai perasaan. Ya. Dia nggak melihat lagi dengan akalnya. Dia melihatnya dengan perasaannya, kebawa perasaan. Dan ini yang memang ngeri. Dan itulah saya bilang, kita itu dari dulu melawan pemurtatan, caranya dari dulu jadul. Ini teman-teman coba lihat ya. Cara kita melawan pemurtatan itu lemah sekali. Bahkan, mohon maaf ya, saya paling bingung sama teman-teman yang penonton debat.
Jadi saya tuh punya penonton tuh kayak yang dari zaman dulu, dari 5 tahun lalu. Ya, ada yang dari 3 tahun lalu, ada yang istilahnya mereka tuh penonton yang udah katam lah kalau kita bilang. Mereka udah tahu Bang Zuma itu cara ngomongnya gimana, cara jawabnya gimana, dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, udah tahu lah. Istilahnya mereka udah kayak pendebat juga gitu, udah jadi apologet juga kalau mereka mau terjun. Karena mereka udah hafal ayat-ayatnya. Ya, artinya mereka udah siap dong kalau ketemu dengan misionaris. Mereka udah tahu kalau ketemu ini ditanya ini jawabnya ini. Tapi tahu nggak begitu mereka ketemu misionaris apa yang mereka lakuin? Pakai sapu diusir. Loh. Jadi gue bilang ngapain lu selama ini nonton debat? Kalau ujung-ujungnya, ujung-ujungnya lu ketemu misionaris terus usir. Mereka bilang sama gue gini, kok saya sudah catat ini ternyata ini ya. Oh ternyata ayat gini. Oh, aku pikir mantap nih orang kan. Iya. Habis itu minggu depannya, kok kemarin saya ketemu misionaris. Lo terus lu apain? Saya usir pakai sapu. Aku bilang ngapain lu nonton debat sampai 3 tahun, tapi begitu ketemu misionaris, cara yang lu lakuin pasti sama dengan orang biasa. Harusnya misionaris sudah datang, lu sediain teh. Betul. Tunjukkan keislaman kita, ya. Dia kan belum muslim nih. Kita tunjukin Islam itu gimana sih? Jangan kita usir pakai sapu, mukul pakai ini kayu. Itu sama aja akan mencoreng nama Islam. Ketika dia masuk ke datang kita, persilahkan pintu, dia lapar atau enggak. Kalau lapar kita kasih makan, kalau haus kita kasih minum, duduk. Karena kita tahu inilah adab Islam. Ini pembuktian dulu nih di dalam Islam itu kita kasih bukti ini adabnya seperti ini gitu loh. Kalau kita bilang ini diajarkan ya, adab memperlakukan tamu di Islam ada. Di agama kalian ada nggak? Saya di ayatnya mengatakan apa? Nggak boleh. Jadi kita diciptakan pemikiran oleh Allah itu untuk kita kreasikan kepada yang belum muslim seperti ini. Jadi menurut apa? Menurut Islam ini, menurut ajaran-ajaran Rasulullah gitu, seperti itu. Kita harus tunjukin kepada mereka, bukan malah kita usir mereka. Jadi wah, itu semakin bisa dibilang semakin jadi bumerang buat kita loh, buat bumerang buat kita sendiri. Jadi wah ternyata Islam begini ya, oknum. Padahal itu kita nggak boleh begitu. Kalau gitu. lu awam, aku masih bisa terima sedikit lah ya, walaupun sebenarnya lebih bagus jangan kekerasan. Cuman lu udah ikut nonton debat, masih kayak gitu, ngapain? Mending lu nggak usah nonton sinetron aja deh, lebih berfaedah. Ya, itu. Apa mungkin sebagian ini kita coba mengerucut dikit ya kok ya. Mungkin di pikiran mereka tuh mereka lihat misionaris udah kesel banget, udah panas banget nih, kan ngapain lu goda agama Islam, lu datang ke sini. Gitu, dia udah mulai ada ke situ, udah mulai mungkin dalam pikiran mereka tuh. Nah, mungkin saya bilang agak lebih ditenangkan aja pemikiran seperti itu, jadi lebih sabar ya kan. Jadi kita kan tunjukkanlah adab Islam kita dulu kepada mereka gitu kan. Jangan cuman mereka tuh pasti akan menunjukkan menurut mereka, menunjukkan ajaran mereka seperti itu, ajaran kasih ya menurut mereka ya, ajaran kasih seperti itu dia tunjukkan gitu loh. Dia tunjukkan kepada yang muslim saudara kita gitu. Jadi dia deketin saudara kita, dia akan menunjukkan kebaikan-kebaikan dia. Oh, ini saya ngajarin loh. Jadi nggak usah jauh-jauh deh kok. Kita sesama muslim aja kadang suka gimana, suka ibaratnya lulu gue gitu ya. Apalagi yang bisa dibilang yang belum muslim kalau gitu. Kita ngomongnya begitu. Ketika manusia itu di titik terlemah itu ketika kita merasa ada susah tapi orang nggak peduli. Ketika ada yang peduli, terutama agama lain, udah kayak, wah inilah Tuhan yang sebenarnya gitu kan. Tuhan menurunkan gini. Padahal ya, kalau mereka berkaca pada Al-Quran ya, surat Al-Insyirah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Harusnya pikir ke situ ya kan, Ar-Rahman, nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan? Seperti itu di surat Ar-Rahman gitu kan, Ar-Rahman. Nah, jadi jika kalau kalian berpikiran kembali lagi ke pacuan kalian itu Al-Quran, jadi kalian nggak seperti itu sih kok sebenarnya kok. Jadi kalian harus lebih sabar, harus lebih dipikirkan gitu untuk menghadapi orang-orang seperti itu tuh harus bisa dibilang jangan tergesa-gesa, jangan menggebu-gebu lah, dengan pikiran yang tenang dan pikiran yang sehat, kalian bisa menghadapi dia gitu loh. Kecuali yang datang Edi satu, oke lu kesal. Ya, ini kan jangan lu lihat orang Kristen itu, misionaris itu semua kayak Edi, Pak Bom langsung bawa sapu kita.
Jangan. Malah tunjukkan adab karena memang Betul. cara siar terbaik adalah lewat adab. Walaupun Edis datang atau Pak Bobom datang kemana pun kita juga harus tunjukin kepada mereka kok. Ya kita kenapa mesti? Kenapa dia datang nih kita nih walaupun dia gini kita kalau dia lapar pun kita kasih. Ya kalau dia haus makanya saya bilang waktu itu pernah tuh di live waktu saya bilang ntar Edis kalau silahkan kalau mau Edis datang saya kasih makan bakso saya bilang gitu kan saya kasih makan kue kenapa saya harus ngelarang dia untuk datang silahkan aja. Moga-moga hidayah ketika setelah dia makan bakso dapat hidayah kan nggak ada yang tahu. Saya sendiri aja mabok aja bisa masuk Islam. Apalagi dia kan nggak ada yang tahu. Kita cuma bisa mendoakan dia yang terbaik aja sih kok ya kan. Jangan ada yang bilang, oh jangan dia masuk gitu. Nggak ada yang tahu teman. Dakwah yang terbaik adalah lewat akhlak. Betul. Gimana tahu gini? Siapa sangka Umar bin Khattab bisa masuk Islam sih? Ya. Siapa sangka? Coba kalian yang ibaratnya Umar bin Khattab kalian tahu, apalagi cuma sekedar Edis, kita kan nggak ada yang tahu. Mana ya. Tahu Edis ya di Amerika pontang panting, Ya. terus nggak ada yang bantuin, Betul. susah hidupnya, terpaksa pulang Indonesia, lagi lapar, yang ngasih makan cuman David gitu Iya kan, dan kasih Terharu dia. yang ngasih minum Ko Julius gitu. Kan bagi-bagi. Lu tau nggak? Aku punya satu rekaman masih disimpan sama aku sama temanku Alayubi. Ada satu cukup lucu. Dia Kristen, tahu? Dia waktu itu kesusahan. Kadarullah ya, kadarullah aku bisa nolong, aku bantuin. Tiba-tiba dia VN ke aku, tahu apa? Dia nangis. Bapak lo? Nggak nyangka dia bilang. Padahal dia lawan debat aku. Dia Kristen. Dia Kristen, pendebat Kristen. Dia bilang nggak nyangka, ya, yang nolongin malah dari Islam, yang nolongin malah lu. Karena dia udah minta tolong ke saudara Kristennya, nggak ada yang nolongin. Peduli. Ya kita harus tunjukkan. Itu disimpan sama Alayub itu lucu. Ya, aku simpan juga di HP yang lama. Tapi udah kembali ke fitrah. Enggak, dia tetap Kristen. Oh, Dia tetap Kristen ya. Kita hargai. Kita doain Ya, aja kita terbaik doain. aja. Pastor Salah juga sama. Dulu sampai bilang apa? Kalau memang ya, dia bilangnya ajaran kasih itu ada. Ya ini si Julius dia bilang, dia lebih Kristen daripada orang Kristen. Sampai Jadi ketahuan. kita juga Dia ngomong sendiri. Betul, kata Islam mengajarkan adab seperti itu, adab kasih. Yang bisa dibilang kalau agama seberah mengajarkan kasih, kita mengajarkan kasih pangkat 3, kasih kuadrat, kasih lebih kasih lagi daripada yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Dan juga kita juga di Islam juga nggak pernah memaksa ya. Kita kan nggak boleh memaksa juga agama mereka mungkin mereka semua. Cuman kita memberikan bukti kepada mereka kalau Islam ini seperti ini gitu loh. Barangkali hidayah bisa mereka jemput kan kita hidayah milik Allah. Kita nggak ada yang tahu gitu loh kan. Iya. Seperti itu kok. Setelah aku bilang, ya kembali teman-teman, berdakwalah dengan akhlak. Tuh. Terus yang udah nonton debat, tunjukkanlah bahwa kalian punya kualitas, bahwa kalian Tunjukin, bantulah, saling bantu juga. Ya orang kan? yang ikut debat udah lama, udah nonton debat sampai bertahun-tahun, itu seharusnya kualitasnya, kapasitasnya itu udah bisa ngalahin pendeta. Ya, bukan misionaris lagi. Pendeta harusnya bisa lu injili, harusnya gitu. Pendeta yang lu injili. Ya, tapi sekali lagi, jangan modal congor doang. Jadi kan hafal data, hafal ayat-ayat gitu kan. Jadi kayak kan sekarang kan online udah banyak kayak Bang Zuma, Kodonditan, ya kan banyak juga yang ibaratnya yang sudah memberikan informasi-informasi dan data-data yang lengkap dan pastinya dengan surat-surat yang sudah terbukti ya kok ya. Jadi nggak sembarangan ngomong dong, kalian harus ya bisa dibilang kalau di Islam ya berikanlah walaupun satu ayat, tahu kan ya kan, walaupun satu ayat ya sampaikanlah gitu loh kan, walaupun hanya satu ayat gitu kan, itu juga menjadi pahala buat kalian gitu loh. Itu yang tadi kita bilang ya, misionaris itu begitu pede jualan agamanya, sedangkan umat Islam takut sekali menyampaikan ajarannya. Entah kenapa, rata-rata selalu berlindung bilang apa? Lakum dinukum waliyadin. Padahal ya, lakum dinukum waliyadin itu artinya apa? Itu tuh yang terakhir kalau udah diperdebatkan, ya sudah kita ujung-ujungnya hargai masing-masing. Ya, kita nggak bisa memaksa. Tapi agamaku mensiarkan itu wajib. Ya, dan kita wajib pede dengan ajaran kita. Kenapa kita harus takut bilang ini? Islam agama satu-satunya yang benar. Banyak orang Islam nggak mau bilang gitu. Dengan alasan apa? Nanti menyinggung orang loh. Menyinggung dari mana? Kita kan nggak bilang, iya memang kita kan Islam adalah ajaran yang benar, bukan yang paling benar. Itu saya belajar dari Kodondi itu ya, memang benar loh. Bukan gini, yang jadi problem adalah gini, kita kayak nggak pede untuk ngomong gitu, sehingga kita bilang apa? Semua agama mengajarkan kebaikan. Nah iya, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi yang benar satu. Ya kenapa kita selalu
Udahlah, jangan bilang gitu, nanti tersinggung. Orang bodoh mana yang tersinggung saat orang agama tertentu mengklaim agamanya paling benar? Orang Kristen mau klaim dia paling benar, juga nggak ada masalah. Silakan. Dia mau merasa dia paling benar, silakan. Dia Ya merasa kan? dia benar, yang lain sesat, yang lain salah juga nggak masalah. Nggak masalah. Kita pede, itulah kenapa saya bilang Kata pede, yakin gitu loh. banyak orang Islam sekarang nggak pede dengan agamanya. Banyak sekali. Ini yang apa ya? Kita miris gitu. Mungkin terjadi, ya kalau bahasanya permutaan itu terjadi karena mungkin dari sejengkal perut kali. Kan banyak juga ada seperti itu ya kok ya. Itu juga kan problem. Cuman aku bilang, Problem. salah satu yang jadi masalah itu adalah kadang-kadang gini, orang tua saat ditanya oleh anaknya tentang agama, suka jawabnya tuh kayak apa ya, gantung-gantung sehingga kadang si anak nanti begitu ketemu dengan agama sebelah, ya dia lihat jawabannya mantap, dia jadi lebih suka dengan agama sebelah. Nah, jadi dalam keluarga itu ya kok ya, dalam keluarga nih, dalam keluarga terutama mungkin buat semua ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkeluarga atau sudah menikah, yang baru menikah atau bagaimana ketika kalian punya anak dalam suatu keluarga itu, kan kalian harus ngejaga anak kalian juga. Maksudnya terapkan yang Rasulullah sudah terapkan kepada anaknya. Ya, yang itu yang saya selalu terapkan gitu. Jadi, ajarkanlah Islam yang baik. Nah, Islam ajaran yang baik dan tidak serta-merta untuk keluarga ya berpikirannya kerja sehingga ntar belajarnya nantilah. Kadang-kadang itu kasih sesama antar keluarga anak dan orang tua itu harus sinkron gitu. Jadi supaya dia tidak mencari gue punya temen yang lain nih, misalkan temen gue terutama mungkin belum muslim ya, jadi dia merasa kok di keluarga saya tuh tidak terjadi hal seperti yang dia rasakan gitu loh. Jadi itu juga bisa dibilang harus ada peran penting dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kedua orang tua seperti itu kok gitu loh. Peran penting itu nggak boleh, bisa dibilang nggak boleh dianggap remeh. Ya karena orang sekarang lucu menganggap bahwa yang mendidik agama tuh di TPQ atau di ustadznya. Ya. Padahal apapun cerita orang tua. Betul. Itu Malah orang tua paling penting. Di Cina yang lucu loh sekarang. Lo tau nggak? Pemerintah Cina menerapkan apa? Anak buat salah, orang tua wajib ikut hukum. Jadi anak lu buat salah nih, orang tua juga kena. Kenapa? Supaya orang tua yang bisa fokus mendidik anaknya. Betul. Karena apapun cerita anak asal lu salah, orang tuanya juga punya andil. Jadi jangan kalau anak kita salah, kita serta-merta nyalain anak, nyalain A, B, gurunya di sekolah gimana sih? Kita sebagai warga, kita sebagai orang tua ya harus kita yang di rumah yang lebih. Jadi sekolah itu wadah, tempat bermain itu merupakan wadah juga buat dia berkreasi. Kita yang sering ketemu di rumah, yang sering ketemu ya siapa kita juga, ya kita harus mengajarkan dia yang akhlak dan adab yang baik. Gue punya teman, anaknya lebih lucu. Anaknya kan 2. Anaknya itu memang apa ya, gue bilang dari kecil suka lebih mirip orang Jepang daripada orang Cina. Dia ngajar adiknya, begitu adiknya nilainya tetap rendah, abangnya tahu apa? Nangis. Dia merasa dia gagal mendidik adiknya. Biasanya kan kalau yang kita ajari bodoh kita marahin, oh bodoh kali kamu gitu, kok nggak pintar-pintar gitu. Ini nggak nangis. Ini mirip sama orang Jepang. Orang Jepang kalau muridnya salah, gurunya yang minta maaf. Karena gurunya akan menganggap bahwa dia gagal mendidik orang. Begitu juga dengan seorang atasan ya. Kalau anak buahnya buat salah, dia akan minta maaf. Kenapa? Karena dia merasa gue sebagai atasan gagal mendidik bawahan gue. Kalau di kita kebanyakan suka nyalain orang. Salahin lu gitu. Padahal dia nggak berkaca pada diri sendiri gitu ya. Karena apapun ceritanya lu punya andil. Orang tua ya punya andil besar dalam mendidik anak. Iya. Lupa. Itulah kenapa kayak contoh ya, anak perempuan ya buat salah, siapa yang kena? Bapaknya akan kena pertanggungjawaban di akhirat. Kenapa? Itu tanggung jawab lu untuk mengajar. Begitu juga dengan istri lu. Istri lu nggak benar, ya, dan ternyata lu nggak ngajari, lu kena. Betul. Jadi kita adil gitu. Andilnya besar banget ya kita sebagai keluarga. Jadi kayak saya nih, kayak misalkan kita nggak usah ini, kita yang kecil-kecil aja gitu, kita ngajarin terutama anak-anak ya, terutama saya kan udah punya anak ya, kadang-kadang saya juga suka mengajari anak saya yang baik-baik ya, mengucapkan salam yang baik lah, masa lu ajarin assalamualaikum dan lain. Contoh kadang-kadang gue juga suka
ya dalam ya maksudnya nggak semerta-merta dia tuh cuman dalam keluarga tuh ya kalau saya kadang-kadang ya ngambilin barang dong gitu. Misalkan dia suka ikut ke lapak gitu ya, kadang-kadang suka saya lihat dia gitu kan, bukannya kita mau nyuruh-nyuruh enggak, biar dia berkreasi juga gitu, ngambilin barang dong, misalnya ngambilin botol kecap dong, ngambilin saus dong gitu, kadang-kadang diambilin ke tamu dan ke saya juga ambilin gitu, kadang-kadang itu juga menjadi suatu apa namanya, suatu bisa dibilang bukan kerjaan apa, suatu supaya dia bisa, anak-anak itu supaya bisa lebih dekat sama kita gitu. Jadi cara-cara apapun tuh bisa dilakukan. Ya, cara apapun tuh bisa dilakukan dengan apa? Dengan kreasi-kreasi kita sendiri sebagai orang tua. Nggak harus semerta-merta kita, udah lu les aja, udah lu di sekolah belajar agama aja, udah lu jadi ikut guru ngaji aja, udah ikut-ikut kan. Nggak semua begitu. Jadi yang dia rasakan nggak ada di dalam keluarga tuh bahaya banget sih kok kalau nggak ada seperti itu ya. Jadi dia bisa merasakan kebahagiaan-kebahagiaan itu di orang tua yang lain. Kadang-kadang nih ya, kita sih, saya nggak mau menuduh kadang-kadang orang tua yang belum muslim gitu kan, sedangkan orang tua yang belum muslim, yang saya lihat ya, kadang-kadang saya orang tua belum muslim, anaknya yang juga belum muslim. Nah, ketemu anak yang muslim, ya yang ibaratnya orang tua itu nggak peduli dan lain-lain. Nah, kadang-kadang tuh orang tua muslim, ya mungkin namanya temennya kan baik ya. Nah, anak itu bisa berpikir nih, kok anaknya si A, mamanya nggak beda ya sama mama aku ya. Dikit-dikit saya main ini, jomelin, ini nih nggak boleh. Kok dia kayak kesini mamanya baik ya, dikasih makan coklat lah, inilah itulah gitu loh ya. Mungkin arahnya enak tuh, makin empuk deh kok. Ya kan, anak-anak kan biasa kan kadang-kadang begitu kan, makin empuk. Nanti di banyak-banyak dibilang arahnya kemana, ke kasih. Arahnya kemana lagi, ke agama lagi gitu kan kok. Mereka kan begitu, terus nggak cuma anak-anak, remaja pun, yang dewasa pun bisa begitu kok. Bisa gitu, dari agama-agama sebelahnya, yang ibaratnya bisa menunjukkan kasihnya versi mereka ya. Gitu, kasihnya versi mereka, bukan kalau memang kasihnya kita pun harus lebih kasih lagi dari mereka sebenarnya, seperti itu kok. Cuman sekarang sih saya rasa ya egois itu harus dihilangkan sih kok, terutama dalam diri kita ya. Kita sebagai umat muslim nggak boleh ada rasa nggak peduli, nggak boleh ada rasa egois. Udahlah, kadang-kadang gue ngerasa kalau misalkan kalian lu gue deh, itu nggak boleh sih kok sebenarnya kok. Jadi kadang-kadang juga bisa merasa bahaya seperti itu. Jadi orang bisa makan hal seperti itu dengan enak banget, terutama mencari ya apa namanya, misionaris seperti itu kok. Ya, itu sih yang bisa kita sampaikan. Karena juga udah malam sekali. Udah malam nih. Ya, karena kita tadi jam berapa ini? Ini makan dulu ya. Kita di sini, saya terangkan sekali lagi, saya di sini sama Ko Julius itu nggak bermaksud untuk jam 1 bentar. nggak bermaksud untuk menyinggung agama lain, enggak. Kalian mau memeluk agama kalian ya terserah kalian, gitu kan, itu urusan kalian. Lu gitu mau kan. Nah, botol kecap juga kan urusan lo. negara kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama yang masing-masing sesuai Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 kan, sesuai yang Ko bilang itu kan. Gitu tapi loh. yang paling penting kita gini, kalau kami sedang menyampaikan untuk internal kan, ya perlu koreksi, ya jangan hanya kita itu euforia dengan yang mualaf, tapi kita lupa bagaimana membentengi akidah dari pemurtatan. Karena kemarin kita udah bilang, kayak tadi aku bilang ya, secara kekuatan kita kalah, dan saya berharap di generasi kita mungkin sekarang kita cuma bisa menghambat. Saya kemarin ngomong juga sama Ustazah Dewi sama teman-teman lain. Ya mungkin di generasi kita nih sekarang kita nggak bisa menang, ya minimal kita bisa menghambat, kasih contoh dengan harapan generasi berikutnya bisa menang. Ya, mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau mungkin tahun depan. Ya. Saya nggak ada yang tahu. Atau mungkin generasi anak kita, nggak apa-apa. Yang penting kita siapkan dari sekarang. Ya. Bismillah. Bisa. Kita upgrade belakang kita, back kita, kiper kita, pertahanan kita, supaya jangan gampang kebobolan. Jadi saya yakin kalau penyerangnya jago, ya, pertahanannya jago. Pertahanan harus jago. Kalau kita bisa dua-dua bagus ini teman-teman, ya. Alhamdulillah, Islam bismillah aja. 90% pasti. Bismillah aja. Saya yakin 90%. Kalau sekarang naik tapi pelan kan. Kalian bayangin, ya, kalau ya pertahanannya bagus, itu naiknya akan 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Betul nggak? Kalau sekarang kan kita dapat 10,
kebobolan 6 6. atau kebobolan 7. Hasilnya cuma 3. 3. Ya. Kalau nanti kita Tipis-tipis itu. iya, kalau kita tetap bisa cetak 10, kebobolannya cuma 3, jadi 7. Iya. 7 sama 3 kan jauh kali, 2 kali lipat. Itu kita berharap akan banyak nih lewat video ini Ya. orang-orang yang tergerak ya untuk lebih concern, Tetap semangat lebih gitu concern kan. ke bagian pemurtatan, dan itu yang kita sedang lakukan juga. Iya. Itu kemarin aku suka sama ini ya, beberapa program yang dilakukan oleh SMI sama Ko Ajis juga kita ngomong. Iya. Bahkan kita punya rencana membangun sekolah mualaf di kota Solo dan satu lagi Tangerang. Semua pengennya Jakarta. Cuman kan kita tahu kendala Jakarta itu orang kemana-mana jauh. Kalau Tangerang, kalau mualaf masih sekitaran Tangerang, Masih oke lah Tangerang. mereka datang ke Tangerang tuh masih oke. Tapi kalau kita bicara Jakarta, contoh lu taruh misalnya tempat sini. Lah kalau orangnya dari Depok, dari mana kan kasihan juga gitu. Nggak mungkin dia ambil tengah lah. Kan nanti kita berharap akan ada sekolah mualaf yang di Jakarta Barat, di Depok, di daerah lain juga. Tapi untuk ini kita lagi ada rencana Tangerang sih. Tangerang sih, bismillah aja sih. Jadi aku udah bilang sama Ko Ajis, ya silakan sih gue bilang cari aja tempat. Ya. Ya, kita kenapa sekolah mualaf ini penting? Yang pertama, kita mau mualaf itu benar-benar belajar Islam, bukan sibuk yang lain. Ya. Benar-benar belajar Islam. Dan kedepannya mereka bisa dijadikan garda terdepan untuk melawan para misionaris ini. Jadi mereka bisa kita turunkan ke lapangan, ya. Ya. Jadi bisa jadi pendakwa juga, bisa jadi ustadz, ya, bisa jadi orang-orang lah yang bisa kita pakai di lapangan. Jadi memang itu tugas kita yang mau kita buat sekarang. Nah, itulah mohon dukungannya teman-teman ya. Mohon dukungan teman-teman ya. Jadi kita banyak program, bahkan ini kita besok mau beli karpet untuk sekolah mualaf yang di Semarang. Ya, terus juga dalam waktu dekat sekolah mualaf Tangerang ini kita targetkan 1,5 bulan ini harus sudah dapat tempat, kita sudah dirikan. Ya. Dan sekali lagi mohon dukungannya teman-teman yang ingin membantu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang di bawah. Sekali lagi ya, bagi yang mau. Ya, kalau yang belum bisa, mohon doanya. Semoga ini bisa terlaksana. Karena kalau saya intinya gini, yang bisa saya lakukan apa, ya saya lakukan. Terlepas mungkin cuman kecil. Ya. Saya ibaratkan dengan kita semut yang mencoba memadamkan api istana Nabi Sulaiman yang terbakar. Ya, mungkin nggak bisa untuk memadamkan apinya, tapi minimal kita menunjukkan kita ada di posisi mana. Ya, ingin menjadi satu jejak saya di dunia. Daripada saya hidup di dunia nggak ada guna, minimal kan saya begitu pulang ada manfaatnya. Ya, begitu pulang menghadap Allah, saya udah bisa berusaha. dengan PD ya, saya bisa dengan PD membawa saya sudah berusaha, saya sudah melakukan ini. Ya, jadi ada kebanggaan lah. Itu yang coba kita lakuin. Jadi kan kemarin juga saya lihat di komentar Ko Julius ya. Ini dua mualaf ini si mualaf nih jual agama gitu kan kemarin. Ada yang di haters itu ada ya. Tapi sekali lagi sekarang jual gimana cara jual agama? Nah, makanya saya juga jual agama tuh kan bukannya yang itu door to door. Nah, yang itu tuh agama kita itu gimana tuh? Itu door to door loh. Kita sih di sini. Kan saya bilang kan saya juga bingung sama haters ya. Haters kadang-kadang dia bilang komennya Ko Julius banyak tuh. Ini ciri-ciri orang yang jual agama. Ini mualaf yang jual agama. Ini jual agama kapan selesai? Sebenarnya balik lagi Ko Julius bilang, yang jual agama tuh siapa? Yang door to door tuh siapa? Yang bilang domba-domba tersesat itu siapa? Yang misionaris itu siapa? Nih tanda tanya besar nih. Ya, siapakah mereka? Itu jawabannya yang kalian harus tahu para haters. Ya kan? Kalau di sini kan saya kan nggak jual agama. Di sini kan saya jualan kue. Ya, balik lagi. Saya jualan kue. Di sini saya jualan bakso. Ya, alhamdulillah ya kan, alhamdulillah. Makanya buat teman-teman semua nih, ya kan, sekali lagi kok ya, bagi yang ingin pesan kue, besok nih bentar lagi Jumat Berkah besok ya. Bagi yang ingin Jumat Berkah, sedekah subuh dan acara-acara lainnya. Ini kan ditayangkan dari Jumat nih. Ya, dari Jumat ya kan. Nah, pas banget nih. Jadi yang buat Jumat Berkah nih bisa pesan di nomor 0812 1203 1266. Jadi buat teman-teman semua nih untuk acara Jumat Berkah, sedekah subuh,
ataupun acara-acara lain yang insya Allah amanah yang akan kita bagikan ke masjid-masjid ataupun ke panti asuhan ataupun ke orang-orang yang membutuhkan, bisa langsung hubungi via WA ke saya ataupun yang mau datang ya kok ya. Kemarin kan ada yang nanya ya, alamat mana kok? Alamat bakso ya, alamat bakso di Kemayoran. Itu ada di Jalan Utan Panjang Timur ya, nomor B5, Kecamatan Kemayoran, Kelurahan Hutan Panjang. Nah, persis di seberangnya Masjid Al-Huda, seperti itu. Ya pokoknya dari jalan raya itu udah kelihatan sebelah kiri kok, warnanya kelap-kelip pink. Ya, pink. Nah, kenapa dia pink? Nah, biar jelas aja kelihatan gitu, seperti itu kok, ya kan? Udah cukup, soalnya jam 1 malam. Jam 1 Terima malam. kasih buat teman-teman, udah hari Jumat nih ya, udah hari Jumat. Hari Jumat. Dan kita siarkan ini sebelum Jumat berkah. Sebelum Jumat ya? Sebelum Jumat, jam 10, jam 11. 10, oke. Ya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Barakallahu fikum.